Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan segala aktivitas kita hingga pertemuan ketiga. Salam dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sana ada smart question. Jadi teman-teman bisa lihat lagi PDF yang itu. Di sana ada komponen-komponennya. Oh, yang kemarin kita sudah belajar terkait tentang pendahuluan. Apa sih yang ada di dalam pendahuluan? Kemudian masuk ke metode penelitian. Itu juga ada di sana di tabel Q&A yang sudah dibagikan. Nah, supaya sebagai panduan, oh ternyata poin misalnya poin 3.1 gitu ya yang ada di itu di artikel kita belum ada, jadi teman-teman bisa cek gitu, dicek. Oh ini udah ada poin 1, yang poin 2 sudah ada, poin 3 sudah ada, sampai ke kesimpulan. Nah itu sebagai panduan kalau misalnya masih kira-kira gitu ya ada tulis-tulis, teman bisa pelajari Q&A yang ada di grup itu sudah jadi satu rancangan ya, seperti roadmap yang pertanyaan dari Mbak Aini yang kemarin. Nah, itu teman-teman bisa ambil sebagai panduan. Nah, hari ini kita akan bahas dua poin. Nah, 2 poin itu kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan lebih jauh. Nah, kita mulai di sini ada menulis result and discussion. Jadi kita akan membahas tentang menulis hasil penelitian baik berupa kajian teoritis ataupun baik berupa penelitian lapangan ya. Jadi boleh hasil kajian teoritis atau penelitian lapangan. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang pembahasan atau discussion seperti ini. Nah, teman-teman kita bisa lihat bahwa di dalam di dalam artikel ya itu tergantung dengan jurnalnya. Misalnya ada jurnal yang menggabungkan antara result dan discussion. Jadi hasil pembahasannya itu juga ada jurnal yang itu. Atau ada jurnal yang memisahkan gitu ya, bagian poin result sendiri, pembahasan juga sendiri atau poin discussion. Nah, tergantung teman-teman dengan kebutuhan jurnal yang kita akan tuju. Kalau misalnya di jurnal yang kita saat ini kita akan masuk ke jurnal aku misalnya. Nah, itu ya tuh result dan discussion supaya kita nggak kerja itu kali misalnya tapi kalau dilakukan lagi kok nanti langsung pakai result and discussion. Kerja 2 kali ibaratnya. Nah, kita akan mulai masuk ke apa sih terkait tentang hasil gitu ya yang kita tulis di poin hasil penelitian. Kemudian apa juga yang akan dibahas di bagian pembahasan.
Nah, teman-teman, kita harus bedakan dulu antara hasil dan pembahasan itu seperti apa. Yang pertama, kita bedakan dari sisi menjawab pertanyaan. Kalau misalnya hasil atau result itu menjawab pertanyaan apa dalam penelitian. Maksudnya gimana? Misalnya ketika teman-teman punya rumusan masalah, atau tujuan penelitiannya atau seperti apa. Nah, misalnya rumusan masalahnya ada satu poin, maka teman-teman hanya menjawab rumusan masalah itu gitu ya, terkait tentang data yang ada di lapangan atau data yang teman-teman temukan di dalam kajian review. Nah, itu poin hasil. Tapi kalau di bagian poin pembahasan, teman-teman harus menyertakan berbagai macam teori sebelumnya, berbagai macam penelitian atau riset yang sebelumnya. Nah, ini juga berbeda. Kalau di bagian pembahasan itu menjawab pertanyaan lalu kenapa gitu. Misalnya temuan kita di lapangan hasilnya itu menggunakan media Zoom gitu ya, pembelajaran menggunakan media Zoom itu maksimal ataupun dia efektif. Nah, itu kan untuk menjawab pertanyaan dari apa. Nah, terus kalau di pembahasan gimana kita akan menulis apa gitu. Nah, teman-teman bisa mengkonstruk kok bisa ya penggunaan dengan Zoom itu bisa berhasil. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan lalu kenapa gitu. Kalau misalnya tadi di poin hasil, oh ternyata pembelajaran menggunakan Zoom itu efektif gitu ya, hanya sekedar sampai situ aja gitu. Tapi kalau misalnya di poin pembahasannya itu teman-teman harus menjawab lalu kenapa kok bisa efektif, kok bisa pembelajaran menggunakan Zoom itu berhasil gitu. Nah, sampai sana perjalanannya gitu. Jadi nggak stop sampai apa saja atau untuk menjawab pertanyaan apa. Kalau pertanyaan apa itu sampai di hasil aja teman-teman. Nah, gitu. Kalau di poin pembahasan dia menjawab pertanyaan lalu mengapa dari hasil yang sudah kita sajikan. Itu kira-kira gambaran perbedaannya yang pertama ya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di poin hasil ataupun result itu menyajikan hasil tapi tidak diinterpretasikan. Maksudnya, jadi kita hanya hanya mengumpulkan data, kemudian kita sajikan, kita sesuaikan dengan rumusan masalahnya gitu ya, tapi nggak diinterpretasikan, maksudnya tidak dimaknai gitu ya, ini datanya seperti apa. Nah, kalau misalnya di pembahasan itu menginterpretasikan hasil tapi tidak menentukan hasil, nah maksudnya itu oh ya kok seperti ini datanya gitu ya, dimaknai gitu datanya ya, jadi enggak manja data yang kita sajikan. Nah, gitu kalau di poin pembahasan atau discussion. Nah, ini perbedaan yang kedua teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya perbedaan yang ketiga, ketika misalnya teman-teman menggunakan bahasa Inggris gitu ya, sajian artikelnya, kalau misalnya masuk sila 3, masuk sila 2, sila 1, itu usahakan memang menggunakan bahasa Inggris. Apalagi ketika misalnya teman-teman target ya sudah ke Scopus ataupun penelitian publikasi internasional, itu sangat kita didapatkan datanya. Jadi menggunakan simple past tense. Tapi kalau misalnya di pembahasan, teman-teman menggunakan simple past tense itu boleh atau bisa menggunakan present tense. Karena kita akan menggabungkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dengan teori kita yang kita temui gitu dari hasil penelitian kita. Nah, itu perbedaan yang ketiga antara poin hasil, result, ataupun pembahasan discussion. Nah, jadi berbeda titik poinnya gitu. Nah, yang keempat, teman-teman ketika misalnya di poin hasil bisa teman-teman masukkan data-data yang non tekstual, jadi nggak hanya sekedar teks saja. Kalau misalnya ada diagramnya, kalau misalnya ada grafiknya, kalau misalnya ada foto gitu ya, foto aktivitas pembelajaran ataupun data-data yang itu kiranya mendukung dari deskripsi kita, dari narasi kita, teman-teman bisa masukkan gitu. Nah, boleh diagram, grafik, foto, tapi jangan hanya diagram saja tapi tidak dijelaskan. Tapi jangan hanya di bagian hasil dan pembahasan itu foto-foto aja di sini, jangan sampai seperti itu. Nah, foto itu sebagai data dukung aja teman-teman gitu. Supaya oh ternyata ini memang ada buktinya ketika kita melakukan riset atau untuk mendukung statement-statement kita di bagian hasil dan pembahasan.
Nah, kalau misalnya di pembahasan itu kita nggak bisa teman-teman memasukkan lagi gitu ya, memasukkan foto, memasukkan grafik, diagram gitu. Nah, karena memang di poin pembahasan itu hanya menyajikan tulisan, walaupun dapat mengacu pada elemen yang teks. Nah, supaya nggak campur aduk gitu ya, karena di bagian result itu kan memang sajian-sajian apa yang kita temukan di lapangan. Kalau di poin pembahasan itu memang kita diskusiin gitu ya. Ibaratnya kalau di secara lisan kan ada feedback ya, misalnya dari si penanya, kemudian dari si jawab. Itu juga ketika kita menulis artikel teman-teman, ternyata kita akan mencantumkan statement-statement orang lain, teori-teori dari orang lain yang mendukung teman-teman kita. Nah, itu jadi berupa sajian tulisan walaupun memang bisa mengacu pada elemen yang teks. Nah, ini perbedaan yang keempat, apa yang ada di bagian hasil dan apa saja yang di bagian pembahasan. Nah, kemudian di bagian hasil nih teman-teman juga berbeda dengan pembahasan. Poin kelima, kita akan melaporkan data yang relevan dengan bagian pembahasan. Nah, jadi data-data itu ya memang sesuai, misalnya sesuai dengan rumusan masalahnya. Jangan sampai apa data yang kita masukkan itu, ya data-data yang kita masukkan itu nggak ada sangkut pautnya dengan rumusan masalah yang sudah kita tentukan di awal di poin ini. Jadi di poin hasil kita melaporkan data yang relevan dengan pembahasan. Nah, kemudian di poin pembahasan kita juga tidak melaporkan data baru selain yang sudah disebut di bagian hasil. Nah, jadi ini di poin pembahasan boleh nih teman-teman untuk menambah lagi sesuatu yang baru gitu ya. Misalnya kajiannya udah terkait tentang pendidikan karakter di hasil penelitian kita. Terus di pembahasannya kita masukkan nih tentang pendidikan terkait tentang moderasi beragama atau apa gitu ya. Nah, itu kan nggak nyambung antara laporan data yang relevan di bagian pembahasan, di bagian hasil dan di poin pembahasan. Jadi harus relevan apa yang kita sajikan di bagian pembahasan. Nah, ini kira-kira teman-teman gambaran, ternyata hasil itu memuat poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan poin yang pembahasan itu memuat 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ini gambaran perbedaannya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya hasil pisah seperti ini, isi konstruksinya, kalau poin pembahasan seperti ini. Tapi nanti gimana kalau misalnya digabung? Berarti boleh teman-teman mencantumkan poin pembahasan di bagian hasil, karena memang dia digabung antara hasil dan pembahasannya. Ini saya sajikan supaya dibedakan, kita bisa membedakan apa tulisan ataupun konstruksi di bagian hasil dan apa saja yang membuat di bagian pembahasan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, perhatikan dulu stylenya ya, style atau gaya seni jurnalnya. Misalnya hasil penelitian itu dipisah atau digabung seperti tadi. Kalau yang tadi kan berarti ada contoh yang digabung dan ada contoh yang dipisah antara hasil dan discussion ataupun pembahasan. Nah, kemudian dalam hasil penelitian, data disajikan tanpa interpretasi, maksudnya tidak ada penyebutan teori. Nah, ketika kita hanya di poin hasil saja, teman-teman, itu kita nggak boleh nyebutin dari orang lain, gitu ya, ataupun statement orang lain yang mengutip penelitian terdahulu, itu tidak. Kalau di poin hasil penelitian, begitu juga ketika teman-teman di dalam skripsi, tesis, disertasi, kan biasanya kalau bab 4 itu hanya hasil penelitian ya, bab 5 baru kita sajikan discussion-nya atau pembahasan. Dan itu juga kalau di bab 4 dalam hasil penelitian itu kita nggak bisa mencantumkan statement orang lain ataupun teori-teori orang lain, karena itu posisinya hanya di pembahasan. Nah, jadi dalam hasil penelitian data itu disajikan tanpa interpretasi, tidak ada penyebutan teori. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman bisa menyajikan temuan sendiri, bukan temuan penelitian yang lain. Nah, misalnya ini gimana? Oh, ternyata seperti pertemuan sebelumnya gitu ya, saya pernah mencontohkan ketika misalnya pembelajaran kita menggunakan Zoom itu kurang berhasil gitu ya. Ternyata temuan-temuan orang lain itu efektif atau berhasil. Nah, kita harus menyajikan temuan kita sendiri, teman-teman. Jangan kita menyajikan temuan orang lain. Maka kita tulis penggunaan Zoom kurang efektif dalam pembelajaran ini.
Nah, terus kita sajikan, kenapa kok nggak berhasil ya? Maka itulah tugas kita sebagai menjawab pertanyaan itu. Jadi itu menjadi temuan sendiri teman-teman. Oh ternyata mungkin saja di kelas Zoom saya atau di kelas Zoom yang saya implementasikan itu kelasnya terlalu besar, misalnya 50 orang, sedangkan penelitian sebelumnya itu hanya mungkin 25 orang. Nah, kemudian waktunya juga sangat sempit, maka itu jadi temuan sendiri. Oh ternyata mungkin pembelajaran kolaboratif learning berbasis Zoom kurang efektif untuk kelas yang besar. Nah, jadi ketika ada pembaca ataupun ada para ahli, praktisi dan lain-lain membaca artikel kita, mereka, oh ternyata ini ada temuan baru nih bahwa kalau misalnya menggunakan Zoom pakai kelas yang besar itu kurang efektif. Nah, itu bisa jadi temuan sendiri teman-teman. Jadi kita bukan memasukkan temuan penelitian lain, kita harus memasukkan apa sih yang kita dapatkan, itu yang kita lakukan. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, diskusi menampilkan hasil penafsiran pada seluruh data yang disebut analisis. Jadi memang sudah dianalisis ya di poin pembahasan apa yang terjadi misalnya penggunaan Zoom-nya kurang efektif. Nah, maka kita analisis teman-teman, oh mungkin saja instruksi darinya kurang baik, minat siswanya masih kurang gitu-gitu. Nah, kita analisis skripsi saja. Jadi itu merupakan hasil analisis kita di dalam poin diskusi atau pembahasan. Nah, yang kelima, bersandar pada literatur untuk menjelaskan pentingnya temuan ini secara konstruktif. Oh ternyata misalnya kita temukan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu terkait tentang penggunaan Zoom. Kalau misalnya Zoom di riset sebelumnya itu berhasil, oh ternyata kita juga berhasil nih, maka kita jelaskan, oh ini ada kontradiktif antara penemuan kita dengan penemuan orang lain misalnya. Nah, teman-teman bisa uraikan kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini. Nah, itu jadi poin hasil analisis teman-teman. Ini kita perhatikan lagi di poin hasil ataupun pembahasan. Nah, kita mulai diskusi ataupun materinya per poin ya teman-teman. Di sini kita akan bahas tentang hasil penelitian dulu. Nah, hasil penelitian itu memang berupa deskripsi dari observasi. Ketika misalnya teman-teman melakukan riset berupa penelitian lapangan. Jadi apa sih yang ada di lapangan, apa sih temuan-temuan itu, teman-teman deskripsikan dari hasil observasi, mulai dari hasil wawancara. Ataupun yang kedua, kutipan wawancara ditulis dalam satu spasi. Nah, ini juga ditekankan ketika teman-teman memasukkan data berupa kutipan wawancara itu ditulis satu spasi. Kenapa? Supaya kita bisa membedakan gitu ya seorang pembaca, oh ternyata ini poin kutipan wawancara, oh ini poinnya deskripsi ataupun paragraf narasi. Nah gitu teman-teman. Nah boleh berupa deskripsi dari observasi mereka ataupun kutipan wawancara ditulis satu spasi. Nah ini yang ada di dalam poin hasil penelitian. Kemudian teman-teman boleh masukkan grafik kalau ada gitu ya, misalnya tentang peningkatan proses ataupun peningkatan hasil belajar. Berarti kan kalau peningkatan itu kan ada grafiknya ya, misalnya grafiknya itu meningkat dari minggu ke minggu atau dari ulangan harian pertama, ulangan 1, 2, 3, dan teman-teman sebutkan grafik. Itu juga ketika di latar belakang keilmuan teman-teman yang lain, boleh kita sebutkan grafik. Atau boleh dengan diagram. Nah, mana yang baiknya aja teman-teman, kiranya lebih bagus sajiannya dalam bentuk grafik itu silakan. Atau sajiannya kira-kira lebih bagus dengan diagram atau dengan tabel, itu boleh. Atau dengan gambar, foto, sketsa, dan lain-lain. Nah, cuma teman-teman harus diperhatikan ketika kita misalnya mencantumkan foto, mencantumkan gambar, gitu ya. Berarti ibaratnya seseorang ataupun orang yang akan kita masukkan gambarnya, fotonya itu sudah menyetujui, itu juga diperhatikan. Kadang ada juga informan atau respon kita itu nggak mau di dalam hasil dengan sketsa gitu. Nah ini maksimal 3 aja, nggak usah lebih dari 3. Tapi kalau misalnya itu kebutuhannya lebih dari 3, lakukan teman-teman cantumkan supaya isi dari hasil penelitian kita itu
nggak hanya misalnya foto-foto saja gitu ya, nggak hanya gambar-gambar saja, nggak hanya berupa tagar saja, tapi kita narasikan, oh ini gambar ini menjelaskan tentang apa, oh gambar satu, gambar dua menjelaskan tentang apa, dan teman-teman uraikan. Nah ini gambaran format result atau hasil penelitian itu boleh berupa deskripsi dari presentasi, boleh berupa kutipan wawancara jika ada ya, dan yang ketiga boleh sebutkan grafik, diagram, tabel, gambar, foto, ataupun screenshot. Nah ini maksimal 3, teman-teman bisa uraikan. Nah kemudian ini contohnya teman-teman statement interview ataupun statement wawancara ya, misalnya seperti ini. Contoh statement wawancara. Nah ini teman-teman bisa gunakan seperti tadi satu spasi saja untuk menandakan ini adalah kutipan dari wawancara. Nah misalnya saya contohkan, nah ini narasinya teman-teman, jadi kita narasikan dulu baru kita uraikan dalam bentuk bukti wawancaranya. Nah kira-kira gitu. Misalnya seperti apa? Nah misalnya saya bacakan narasinya seperti ini teman-teman. Dalam peningkatan kualitas penelitian dan pengelolaan lembaga, Uni Maulana Malik Ibrahim memberikan kesempatan pelatihan bagi dosen untuk mengikuti kegiatan lain besar, baik dalam ranah nasional dan internasional. Program yang direncanakan ulang dalam lingkaran untuk penelitian dan publikasi, salah satunya ialah untuk mencetak guru besar hingga tahun 2021 dengan jumlah 40 guru besar, misalnya gitu ya. Nah, program ini menjadi salah satu dorongan bagi peningkatan kualitas riset. Sebagaimana salah satu informasi menjelaskan bahwa, nah kita uraikan itu teman-teman, sebelumnya kita sudah narasikan, kemudian baru hasil dari interview atau wawancaranya. Hasil wawancaranya gimana? Ada statement seperti ini ya. Dalam waktu 5 tahun terakhir, program peningkatan kualitas besar diharapkan mencapai 40 orang. Sudah ada 13 guru besar yang didirikan hingga tahun 2020. Masih ada 7 orang yang diseleksi di tim maupun teknis, sehingga masih setengah perjalanan untuk mencapai program tersebut. Misalnya gitu. Oh berarti statement ini memang mendukung narasi kita sebelumnya. Nah itu fungsi dari kita sajikan interviewnya teman-teman. Nah setelah itu nggak hanya dilepas gitu aja gitu ya, misalnya sudah kita sajikan hasil interviewnya, maka kita ibarat kita kasih. Nah berarti berdasarkan penjelasan tersebut maka aktualisasi program ini sudah mencapai 50% misalnya kan, mungkin sudah sampai 13 orang tadi ya, terus 7 orang sudah masuk proses seleksi, berarti udah 20 orang, karena tadi targetnya 40 orang, berarti udah 50% ini dan pencapaiannya. Maka perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dalam mencetak guru besar yang berkelanjutan. Dan misalnya gitu teman-teman, itu salah satu contoh yang ada di dalam hasil penelitian. Jadi kita boleh menguraikan statement interviewnya, statement wawancaranya. Jangan lupa teman-teman sajikan tulisan dimiripkan ya, supaya membedakan antara mana statementnya dari hasil wawancara, kemudian mana statement dari narasi kita sebagai seorang peneliti. Nah itu salah satu gambaran contoh statement interview yang kita cantumkan dalam hasil penelitian. Nah kemudian ada juga contoh yang kedua teman-teman, misalnya rasanya boleh misalnya ini dengan itu baca satu artikel kenapa mahasiswa itu misalnya memilih program studi pendidikan agama Islam. Nah jadi banyak tuh respon ataupun alasan-alasan dari mahasiswa itu yang mendukung hasil dari penelitian. Nah misalnya tema pertama karena alasannya keinginan sendiri ya, misalnya ikut jurusan pendidikan agama Islam karena memang keinginan sendiri. Maka saya tekankan ke teman-teman, oh temanya misalnya keinginan sendiri. Nah statementnya dari informan nomor berapa? Oh informan nomor 16, 19, 14, dan 20. Meskipun statementnya beda, tapi intinya sama teman-teman. Nah ketika wawancaranya gimana? Misalnya ini informasi dari informan nomor 16. Motivasi saya ya karena keinginan diri sendiri untuk menemui profesi. Itu statement ataupun data yang pertama dari hasil statement.
juga informan nomor 19 nih, dia menjelaskan bahwa kenapa sih mau keinginan sendiri gitu ya ambil jurusan pendidikan agama Islam. Oh, dia statement. Nah, dari awal memilih kuliah saya sudah tertarik dengan pendidikan agama Islam ini karena keinginan saya. Nah, berarti kan ini temanya tentang keinginan sendiri. Ini statement dari informan nomor 19. Ada juga informan nomor 14. Nah, dia juga keinginan dari hati saya sendiri dari awal mau menjadi salah satu orang pendidikan agama Islam. Nah, ini contoh kutipan-kutipan yang memang dia banyak gitu ya, dari data dulunya. Misalnya informasi ini dari 20 orang ataupun lebih dari satu gitu, teman-teman bisa uraikan dalam bentuk tabel seperti ini. Itu lebih lebih memudahkan kerja. Oh, ternyata memang tema karena keinginan sendiri gitu ya. Ini contoh dari petikan wawancara tema pertama. Ada juga ketika yang kedua bukan keinginan sendiri ya, atau keinginan orang tua. Itu juga ada petikan wawancaranya. Nah, ini kira-kira gambarannya kita mengkonsumsi statement interview. Tapi jangan lupa teman-teman kita narasikan dulu ya sebelumnya, jangan kita hanya mencantumkan tiba-tiba tabel atau tiba-tiba gambar, tapi tidak ada sajian narasinya. Nah, maka kita sajikan dulu narasinya. Salah tema pertama yaitu keinginan sendiri. Menurut informasi salah satu motivasi mereka memilih jurusan pendidikan agama Islam ya karena memang datang dari kemauan sendiri. Bahkan sebagian informan sudah berkeinginan menjadi seorang guru pendidikan agama Islam sebelum memasuki dunia pendidikan. Nah, tema ini dinyatakan oleh informan nomor 16, 19, 20. Lalu kita sajikan gitu ya tabelnya. Jangan ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba langsung tabel. Nah, jadi nggak paham ini maksudnya gimana ya, kok tiba-tiba tabel tapi nggak ada narasinya. Jadi teman-teman harus sajikan dulu apa narasi untuk menjelaskan sajian kita berupa tabel dulu, ataupun berupa petikan wawancaranya. Nah, kemudian juga teman-teman, ketika misalnya kita menyajikan informan ya, misalnya ini kan kita kita buat misalnya nomor 16, 19 itu kayak inisial. Nah, supaya kita menjaga kerahasiaan identitas dari seorang informan. Kadang-kadang ada yang mau di-upload ataupun dipublikasikan gitu ya mereka, tapi ada yang nggak mau. Kan salah satu etika dari penelitian itu boleh teman-teman digunakan inisialnya. Nah, cuma kita harus tahu, oh informan nomor 16 ini punya siapa, atau informan nomor 19 ini siapa yang punya statement ini. Nah, teman-teman harus pastikan itu. Ini contoh interview yang lebih misalnya dari satu orang, teman-teman boleh sajikan seperti itu. Nah, kemudian kita boleh memanfaatkan instrumen lain, teman-teman. Boleh berupa grafik, boleh berupa tabel ya, seperti tadi, tabel ataupun ini grafik gambar, tabel dan grafik. Nah, tapi harus jelas juga, misalnya tabel, grafik, foto harus memiliki penjelasan di teks ya, jadi nggak tiba-tiba gambar tapi nggak ada penjelasannya. Ini tabel berapa, ini gambar berapa, oh gambar satu terkait tentang misalnya proses kimia. Oh, misalnya tabel 2 di sini ada nih terkait tentang presentase kecerdasan logika siswa. Jadi tahu si pembaca, oh ini tabelnya tabel apa ya? Oh ini grafiknya grafik tentang apa ya? Oh ternyata grafiknya tentang peningkatan presentase kecerdasan logika siswa. Nah, jadi disesuaikan teman-teman. Apakah bagusnya pakai tabel atau pakai grafik? Oh, saya sukanya pakai sesuatu yang berwarna gitu ya. Maka gunakanlah misalnya grafik atau diagram, pokoknya yang pakai warna gitu ya supaya nggak monoton atau itu boleh. Teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pilih bentuk yang paling informatif bagi pembaca. Data dan tabel juga tidak diduplikasikan di gambar atau di grafik dan sebagainya. Jadi kalau misalnya udah berupa tabel, jangan kita buat lagi berupa grafik, jadi dia double informasi. Nah, itu buang-buang energi aja. Jadi kalau udah pakai tabel, ya udah tabel aja. Kalau udah pakai grafik, ya udah pakai grafik aja. Yang penting informasi yang disajikan itu jelas. Misalnya di grafik itu menunjukkan tentang peningkatan apa atau menunjukkan terkait tentang apa. Jadi kita bisa gunakan sumber-sumber instrumen ini. Boleh berupa grafik, boleh berupa foto, tabel, ataupun sketsa. Jadi tergantung dengan kebutuhan
Nah ini yang ada di poin hasil penelitian ya, teman-teman bisa gunakan memanfaatkan instrumen. Kemudian gambarnya dan deskripsinya juga harus jelas teman-teman gitu ya. Jangan misalnya terlalu kecil ataupun grafiknya juga nggak jelas. Nah ini misalnya seperti ini gitu ya, apa gitu nggak jelas gambarnya, misalnya terlalu kecil sekali. Jadi si pembaca juga bingung ini tentang apa ya yang disajikan. Nah teman-teman harus jelas ada deskripsinya jelas dibaca, lugas dan ilustratif serta lengkap. Nah, misalnya gini, kalau kita udah sajikan gambar, maka kita uraikan di sana. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan gambar itu misalnya video. Nah, poin satu atau gambar satu terkait tentang apa misalnya skema bla 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 bla, kita bisa uraikan. Atau gambar misalnya gambar 4 terkait tentang apa bla 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 bla, kita bisa uraikan. Jangan sampai ada gambar, kemudian ada tabel, ada grafik, tapi nggak ditulis gitu. Judulnya ini gambar terkait dengan apa, ini tabel terkait dengan apa gitu. Jadi harus kita cantumkan tabel berapa atau berapa sketsa supaya tahu identitas gambarnya. Kira-kira gitu. Gambar dan deskripsinya juga harus jelas. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman yang pertama harus menulis secara detail. Jika orang lain ingin mengulang, jadi tidak ada informasi yang hilang. Nah, teman-teman harus menulis secara detail, misalnya gambar grafik itu atau menggunakan kerajinan mereka. Kalau tentang misalnya proses pembelajaran menggunakan Zoom dan terang online dalam pembelajaran atau misalnya terkait tentang grafik peningkatan nilai siswa. Nah, itu juga harus diuraikan. Ternyata memang meningkat ya dari fase 1, siklus 1, siklus 2, siklus 3 sampai siklus kesekian. Nah, itu harus secara detail teman-teman uraikan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus perhatikan bahwa kita harus menulis secara naratif, bukan daftar instruksi seperti di buku. Maksudnya gimana? Ketika kita menyajikan satu, kita menyajikan langkah-langkah ya, teman-teman uraikan itu narasi. Jadi tidak tepat 1, 2, 3, 4, 5, tidak seperti itu. Tidak menggunakan number tapi dinarasikan. Oh misalnya pertama siswa harus memasuki kelas menggunakan bla 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 ya. Kemudian kedua siswa membuka bahan ajar dari ajar dan lain-lain. Ketiga menjelaskan poin-poin yang terkait dengan misalnya gini, meskipun dia langkah-langkah gitu ya hasil penelitian, tapi usahakan itu dinarasikan teman-teman. Jadi nggak poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak seperti itu. Jadi dinarasikan bentuk deskriptif ya. Seperti ini gambarnya. Jadi jangan kita gunakan macam ya. Jadi nah, kemudian yang ketiga apa persahabatan sudah umum. Nah, karena memang para pembaca itu adalah mereka yang dikasih kehidupannya sendiri. Misalnya gimana kita mencantumkan ya rata-rata nilai siswa itu meningkat menggunakan rumus rata-rata seperti bla bla bla. Nah, kalau misalnya rumus rata-rata kan udah tahu ya gitu maksudnya orang lain sih membaca udah paham juga rata-rata itu kayak gimana rumusnya. Nah, jadi kita nggak usah mencantumkan rumus-rumus atau persamaan yang sudah tahu teman-teman ya udah kita tuliskan aja. Kalau misalnya meningkat rata-ratanya ya udah berarti meningkatnya berapa persen. Jadi kita nggak usah mencantumkan rumus rata-rata gitu kan di mereka hasil itu nggak perlu. Jadi perlu mencantumkan rumus atau persamaan yang sudah karena udah tahu orang atau pembaca paper kita itu rata-rata yang sudah tidak perlu dibaca supaya menghemat tulisan juga supaya dia padat dan hal yang tidak perlu bisa kita. Nah ini teman-teman harus diperhatikan ya ketika kita menulis hasil penelitian analis. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, poin pembahasan atau discussion. Nah, apa sih yang ada di poin pembahasan atau discussion ya? Yang pertama, pembahasan itu berisi paragraf 1 terkait tentang mempertegas temuan yang berbeda dari studi lain. Nah, ini jadi sesuatu hal yang menjadi novelty-nya teman-teman. Karena misalnya teman-teman sebelumnya penelitian sebelumnya ada yang seperti temuan kita gitu.
Contoh misalnya tadi terkait tentang pembelajaran Zoom ya, kurang efektif. Nah, kenapa? Itu tuh kita teman penelitian kita tersendiri. Coba kita uraikan di sana untuk lebih tegas temuan yang berbeda dari studi yang ada. Nah, paragraf kedua bisa sajikan temuan yang menyiapkan tanda atau gejala. Nah, misalnya temuan di lapangan saya udah tahu tadi kita efektif ya, maka kita menjawab pertanyaan kenapa ya kok nggak efektif, kok bisa terjadi seperti itu. Oh ternyata kita uraikan ada tanda-tandanya, misalnya kelasnya terlalu besar dan mahasiswa misalnya 50 orang satu kelas, dia jelas nggak efektif misalnya. Atau yang kedua, waktu alokasi waktu belajarnya juga sangat sedikit misalnya. Atau kenapa ya kok bisa hasil penelitian kita seperti itu. Nah itu yang harus kita jawab teman-teman, menjelaskan temuan yang memperlihatkan tanda atau gejala apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, teman-teman bisa hubungkan temuan dengan teori yang relevan. Nah ini juga di poin pembahasan. Kalau tadi di poin hasil nggak boleh ya kita mencantumkan teori-teori lain, penelitian terdahulu gitu. Tapi kalau di bagian pembahasan itu wajib bagi kita untuk mencantumkan. Ya nanti itu ada poin diskusi ya, pembahasan atau diskusi, kita hubungkan temuan dengan teori yang relevan. Nah kita diskusikan, oh temuan kita seperti ini loh, dan sedangkan ada teori yang menyebutkan bahwa misalnya disebutkan hasil, maka itu kan ada sesuatu yang pro dan kontra, makanya harus kita diskusikan, harus kita bahas di poin pembahasan. Nah, tempatkan temuan dalam konteks teori atau diskusi disajikan. Nah, itu paragraf ketiga. Jangan lupa teman-teman di pembahasan itu harus ada teori-teori dari orang lain, harus dari orang lain. Hanya kita dituntut untuk mencari referensi ya, untuk Dr. Ami Primardi. Disinilah fungsinya referensi-referensi itu bahas atau mendiskusikan hasil temuan kita. Nah, poin yang keempat, di paragraf keempat teman-teman bisa sajikan tindakan atau kebijakan apa yang perlu dalam rangka konsultasi atau kajian lanjutan yang diperlukan. Nah, teman-teman bisa menyarankan ataupun memberikan rekomendasi kajian apa yang kira-kira diperlukan. Oh, ternyata misalnya masih diperlukan nih sajian pembelajaran terkait tertentu dalam variabel yang lain atau menggunakan metode kajian yang berbeda. Nah, teman-teman bisa sajikan berupa kebijakan apa sih yang perlu dalam rangka konsultasi. Kemudian teman-teman bisa bisa lebih spesifik lagi. Misalnya kebijakan untuk siapa? Oh, saya untuk guru. Atau beri rekomendasi siapa? Oh, untuk para pemangku kebijakan. Ya. Nah, atau untuk siapa? Untuk kepala sekolah dan lain-lain. Nah, sesuaikan dengan latar belakang teman-teman. Tindakan apa yang kira-kira perlu dalam rangka konsultasi atau kajian lanjutan yang dilakukan. Tapi tetap dalam ranah tema yang kita tuliskan, jangan sampai pembahasannya apa gitu ya, nanti tindakan atau kebijakan yang diperlukan itu nggak nyambung dengan pembahasan. Nah, dia tetap dalam satu temanya. Ini poin pembahasan. Nah, terus di poin pembahasan atau discussion, yang pertama dia tempat menulis mengungkapkan pendapat dan argumentasi secara bebas. Nanti dia akan melakukan diskusi. Nah, di sana boleh kita teman-teman mencantumkan cara lain, kegiatan edukasi kita sebagai seorang penulis, kita apa yang kita dapatkan itu boleh. Jadi jangan lupa kita menunjukkan hasil penelitian kita sebagai seorang penulis dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan adanya persamaan atau dan atau membahas perbedaannya. Kalau ada persamaan kita diskusikan di sana, kalau ada poin perbedaannya maka kita juga diskusikan atau perbedaan. Nah, kemudian yang ketiga menjelaskan arti temuan untuk memperluaskan pengelolaan dan itu diuraikan juga. Apa sih kira-kira kemanfaatan yang bisa diraih dari temuan kita? Teman bisa uraikan. Kemudian yang keempat, bandingkan hasil penelitian kita dengan model atau teori yang diacu. Misalnya sudah ada hasil-hasil penelitian tertentu, maka kita nyatakan di sana oleh discussion. Jangan juga berspekulasi, ibaratnya kita menghayal-hayal aja gitu ya, tapi nggak ada statement
sebelumnya ataupun riset penelitian sebelumnya. Jadi jangan lupa kita mencantumkan teori-teori sebelumnya dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil dan pembahasan ini kalau misalnya digabung ya, poin hasil dan pembahasan mengandung what atau how, deskripsi finding atau temuan, dan bukan menceritakan secara detail setiap angka di gambar atau pada. Tapi findingnya apa? Nah seperti tadi, misalnya kita menyajikan grafik, ya kita menyajikan grafik peningkatan nilai siswa. Nah, berarti kan ada apa nilai siswa berarti semakin meninggi ya, semakin meningkat gitu ya. Maka yang kita uraikan bukan berupa misalnya pertemuan pertama nilai siswa itu misalnya rata-rata 70%, pertemuan kedua misalnya rata-rata nilainya 80%. Nah, bukan hanya sekedar seperti itu teman-teman, tapi kita melihat misalnya peningkatannya. Oh, dari pertemuan pertama yang kepada pertemuan yang kedua itu kita lihat peningkatannya terdapat 20%. Kemudian ada peningkatan lebih lagi dalam pertemuan ketiga misalnya. Jadi bukan hanya sekedar angka-angka saja yang kita ceritakan ataupun tapi memang findingnya pertemuan itu ternyata memang meningkat ya, meningkatnya berapa persen misalnya 50%, maka teman-teman meningkat di sana. Nah, kemudian yang kedua kita juga menceritakan tentang temuan gitu ya, kajian saintifik dari findingnya, dari temuan yang berkaitan dengan konsep-konsep teori yang sudah ada. Nah ini juga seperti yang tadi, kalau ada penelitian sebelumnya riset terdahulu ataupun teori-teori aspek-aspek saintifik sesuai dengan kekerasan dan keilmuan. Nah teman-teman bisa cantumkan di sana. Dan yang kemudian yang ketiga kita menjawab pertanyaan dari what else. Jadi apakah hasil temuan itu atau finding itu sesuai atau tidak sesuai, lebih baik atau tidak lebih baik. Nah misalnya yang tadi ya, misalnya menggunakan Zoom itu tidak berhasil, berarti kan itu kurang baik ya, lebih tidak baik misalnya. Nah tapi ini untuk apa rekomendasi hanya untuk kelas-kelas besar, jadi kelas besar itu nggak cocok misalnya menggunakan Zoom. Nah itu kemudian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama yang bercantum di bagian statement. Nah teman-teman bisa uraikan itu. Nah sehingga discussion kita itu memang banyak memuat juga statement atau penelitian orang lain untuk mendukung hasil temuan kita di atau untuk mendiskusikan hasil temuan kita. Nah ini di bagian poin discussion teman-teman. Tapi kalau hasil dari pembahasan digabung, maka jangan lupa poin ketiga ini ada 1, 2, dan 3. Nah sehingga kita udah tahu nih gambaran sekarang apa aja sih yang ada di bagian hasil penelitian ya, di topik hasil penelitian yang kita uraikan bla 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 bla. Udah tahu sudah. Kemudian di poin discussion atau pembahasan, gimana sih hal-hal yang harus ada di poin pembahasan, teman-teman sudah tahu gambaran seperti apa. Kalau misalnya hasil dan pembahasan digabung, maka teman-teman juga bisa uraikan poin-poinnya. Nah ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan keinginan anak-anak. Nah kemudian yang pertama, discussion atau pembahasan tidak melulu merupakan pernyataan ulang dari bagian hasil. Nah misalnya gini, di bagian hasil itu udah dicantumkan datanya, jadi kita nggak boleh mengulang lagi datanya itu dideskripsikan di bagian pembahasan. Jadi nggak duplikasi ya dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua harus memuat interpretasi data. Jadi kita harus memaknai datanya, bukan hanya sekedar kita mencantumkan data di hasil penelitian, tapi kita harus memaknai, interpretasikan. Oh datanya ini kayak gini loh, kenapa ya kok kayak gini hasilnya, kenapa ya terjadi seperti ini gejalanya. Nah, teman-teman harus menginterpretasikan data. Jadi harus memaknai yang terjadi seperti ini. Nah, bla bla bla. Uraikan di bagian poin discussion atau pembahasan. Yang ketiga mengaitkan dengan teori dan pengumuman yang ada sampai sekarang. Nah ini juga mulai teori-teori di tahun terakhir atau yang terbaru ya, yang keempat menghubungkan hasil penelitian dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaan. Nah ini juga seperti yang tadi, kita boleh menyajikan sesuatu yang sama atau membahas perbedaannya bagaimana. Nah itu diberikan. Poin kelima, menjelaskan logika yang memungkinkan Anda menerima atau menolak hipotesis Anda. Oh ternyata misalnya ada hipotesis awal, hipotesisnya kita ditolak, kenapa kok ditolak? Itu kan
dijelaskan dengan secara logis yang memungkinkan kita menerima atau menolak rekomendasi itu poin yang kedua. Dan yang terakhir di poin pembahasan atau point discussion menjelaskan apa arti dari hasil yang kita peroleh dan kenapa sih berbeda dengan hasil orang lain. Nah ini teman-teman yang paling penting karena membuat novelty atau kebaruan penelitiannya. Nah poin yang keenam ini diperhatikan ketika kita menulis discussion supaya nggak bingung saya kira-kira mau nulis poin pembahasan apa ya. Ini bisa diperhatikan dalam teman. Nah, kemudian contoh dari pembahasan atau diskusi. Nah, seperti ini gambaran teman-teman. Kalau di hasil penelitian itu kan nggak ada ya cantuman referensinya itu murni dari data lapangan kita aja. Tapi kalau di pembahasan itu teman-teman harus menyantumkan, oh misalnya di poin discussion ini, berarti tadi result and discussionnya ini berbeda nih teman-teman. Maka diuraikan bla 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 bla. Maka di sini ada misalnya hasil penelitian hubungan kompetensi guru dengan hasil belajar dari penelitian Yusnita tahun 2018 atau hubungan media pembelajaran terkait dengan belajar dari siapa, penelitian siapa, penelitian misalnya dari Kira. Nah ini kan ada riset-riset sebelumnya, ada penelitian tertentu, ada teori-teori orang lain yang kita buat di dalam poin pembahasan. Tapi kalau di poin hasil saja, hasil penelitian atau result itu tidak ada. Jadi kita tidak mencantumkan teori-teori ini murni dari poin data lapangan. Kalau discussion baru kita cantumkan. Nah ini kira-kira teman-teman gambaran ketika misalnya kita membahas result atau hasil penelitian dan poin diskusi. Nah kita udah tahu nih ketika hasil penelitiannya sendiri, sumbernya sendiri, discussionnya juga sendiri, maka ini yang ada atau panduan-panduannya. Nah mungkin teman-teman bisa cek ya dari PDF yang tadi saya share di grup. Nah kita bisa lihat nih teman-teman dari poin itu di poin function Q&A sudah terlihat ya di sini ada tabel. Nah tergantung nih teman-teman mau bahasnya yang mana dulu, misalnya terkait tentang introduction, apakah sudah memuat terkait tentang isu yang secara umum gitu ya. Kalau misalnya udah, teman-teman boleh secara secara ringkas kita jawab di sini poinnya. Jadi nanti tinggal teman-teman uraikan dalam bentuk paragraf. Kalau udah maka kita cek ini Nah gitu juga di bagian misalnya metode penelitian. Metode penelitian misalnya apa sih metode yang digunakan? Kalau misalnya udah kita cantumkan di artikel maka kita checklist. Kalau misalnya belum maka kita tuliskan gitu ya, ringkasan dulu seperti ini, baru nanti kita jabarkan bentuk laporan. Nah ini kalau bagian metode penelitian. Nah, atau di bagian result nih, tadi kan kita bahas tentang result dan discussion ya. Nah poin result itu ada dua di sini ya. Boleh kita menggunakan tabel gambar diagram untuk menunjukkan temuan, untuk meningkatkan mengorganisir kita. Kalau misalnya udah, kita tinggal checklist aja. Kalau belum berarti ternyata masih ada yang kurang ya di artikel kita, teman-teman tinggal cek lagi apakah sudah ada atau belum. Nah gitu juga di bagian discussion. Nah apakah sudah memuat poin-poin ini, nanti teman-teman tinggal cek aja. Nah ini tabel ini membantu teman-teman untuk mengkonstruk sebuah artikel. Nah nanti kesimpulan kita akan bahas di minggu depan, besok ya. Kesimpulan kita akan bahas besok bersama dengan Nah ini teman-teman, kenapa saya cantumkan di sini poin 5 ya, misalnya 5 introduction, padahal introduction atau pendahuluan itu biasanya di awal. Nah karena biasanya saya menulis artikel itu poin metodenya dulu. Nah karena metode itu lebih mudah, saya kira-kira tahu gambaran saya di lapangan ini akan melakukan apa. Nah biasanya saya menggunakan metode itu untuk menulis pertama kali. Nah ini tergantung teman-teman semua kebutuhannya apa. Saya lebih suka dari introduction dulu boleh. Saya lebih suka dari metodenya dulu boleh. Tapi jangan dari kesimpulannya dulu ya teman-teman, karena mungkin kesimpulannya itu ada tanpa ada kita gitu bentuknya. Nah ini tinggal teman-teman cek aja apakah poin itu sudah ada atau belum gitu ya. Nah ini yang di
belum memenuhi, itu yang paling urgent, yang paling harus ada. Jadi apa sih tujuannya di dalam artikel, tujuan penelitiannya udah ada belum di dalam artikel. Nah, teman-teman bisa mulai dari tabel ini. Ini ada di buku mulai introduction. Nah, itu teman-teman gambarannya tabel roadmap ya terkait tentang ketika kita menulis sebuah artikel. Mungkin hari ini kita bahas sebuah itu, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa mulai menulis mengorganisir sebuah artikel. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Suci sharing ilmu pagi ini yang bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua bisa mengikutinya mulai dari awal dan kita dapatkan banyak wawasan ilmu yang baru tentang gimana sih mendesain hasil penelitian, kemudian kita lanjut diskusi ataupun pembahasan sampai penutup begitu. Nah, teman-teman, sesi kali ini kita lanjut dengan diskusi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan keluh kesah gitu ya atau pengalaman pribadi atau ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, silahkan lanjut saja ke Kak Suci. Terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, monggo Mbak. Ini saya belum sampai ke masih di awal. Pertama masih belum yakin.